Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Suharyadi dari SMA Negeri 1 Majalaya akan mencoba menjelaskan video pembelajaran tentang program linier. Yang akan saya jelaskan dalam kesempatan ini yaitu mengenai model matematika. Untuk dapat menyelesaikan masalah program linier, terlebih dahulu kita harus buat model matematikanya. Apa model matematika itu? Model matematika merupakan terjemahan dari suatu masalah atau persoalan menjadi bahasa matematika. Tujuannya agar permasalahan itu lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Dari permasalahan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linier. Jadi secara model matematika ditulis dalam bentuk ini namanya model matematika. Di sini ada fungsi tujuan, kemudian ada yang dinamakan kendala. Fungsi tujuan bisa dinyatakan dengan notasi Z atau bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi fx, y sama dengan ax tambah by. Kemudian kendalanya dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier variabel, ya. A1x tambah B1y kurang dari sama dengan C1, A2x tambah B2y kurang dari sama dengan C2, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari model matematika. Jadi nanti suatu permasalahan program linier kita buat model matematikanya atau kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita berikan contoh, ya. Contoh suatu permasalahan yang akan kita buat model matematikanya. Nah, di sini bisa diperhatikan ada permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita buat model matematikanya. Rosi adalah seorang ibu rumah tangga yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ia pandai dan berbakat dalam usaha membuat roti. Ia ingin mengajari ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya untuk membuat usaha roti. Awalnya Rosi berkeinginan untuk membuat dua jenis roti, yaitu roti jenis A dan roti jenis B. Satu roti jenis A memerlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Sedangkan satu roti jenis B memerlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Tepung yang tersedia itu 3 kg dan mentega yang tersedia 1,2 kg. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, maka dari setiap penjualan hasil produksi roti tersebut, Rosi berencana untuk mengambil keuntungan sebesar Rp3.000 untuk sebuah roti jenis A dan Rp2.000 untuk sebuah roti jenis B. Berdasarkan keuntungan yang ingin dicapai itu, pengusaha tersebut akan merencanakan berapa banyaknya roti jenis A dan roti jenis B harus dibuat dan bagaimana merumuskan permasalahan ini. Nah, ini namanya permasalahan program ini, ya. Bentuknya soal cerita, ya. Ini masalah konseptual yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari. Dari permasalahan program ini ada yang dinamakan kendala, ya, dan ada yang disebut dengan
fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Apa sih tujuan dari permasalahan program linear ini? Nah, di sini tujuannya mencari keuntungan ya. Nah, sebelum kita mencari solusi dari permasalahan ini, nah, di sini permasalahannya adalah keuntungan yang ingin dicapai oleh pengusaha tersebut akan merencanakan berapa banyak roti jenis A dan roti jenis B harus dibuat. Ini ingin mencari keuntungan maksimum dengan menjual roti jenis A dan roti jenis B. Nah, kita harus membuatkan model matematika dari permasalahan ini sehingga nanti kita mudah untuk mencari solusi dari permasalahan program linear ini. Nah, kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika ya. Kita ringkas dulu permasalahan ini dengan kita buatkan tabel atau ringkasan dari permasalahan ini dalam bentuk tabel. Kemudian dengan melihat ringkasan yang sudah kita nyatakan dalam bentuk tabel, maka kita dapat dengan mudah membuat model matematika dari permasalahan program linear ini. Baik, inilah model matematika ya. Nah, sebelum kita buat model matematikanya ini, kita ringkas dulu permasalahan di atas dengan menggunakan tabel. Di sini tadi ada dua jenis roti A, yaitu ada dua jenis roti, yaitu jenis roti A dan roti B. Roti A ya dibuat dengan memerlukan bahan tepung 200 gram, kemudian mentega 25 gram. Kemudian roti jenis B memerlukan bahan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Nah, kemudian di sini ada persediaan tepung untuk membuat kedua roti jenis A dan B ini ya, yaitu 300 gram. Jadi ya dalam permasalahannya itu diketahui 3 kg, maka kita ubah dulu satuannya ke dalam gram supaya sama ya dengan yang lainnya. Kemudian persediaan mentega ini 1200 gram atau 1,2 kg. Nah, untuk membuat model matematika setelah kita ringkas permasalahan tersebut ke dalam bentuk tabel ini, maka kita harus memisalkan dengan suatu variabel ya. Misalkan di sini banyaknya roti jenis A kita misalkan dengan X, dan banyaknya roti jenis B kita misalkan dengan Y ya. Karena X dan Y menyatakan banyaknya roti jenis A dan B, maka tidak mungkin ya X dan Y itu nilainya negatif gitu ya. Sehingga di sini model matematika dari banyaknya roti jenis A dan banyaknya roti jenis B, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalau kita lihat tabel ya, bahan tepung yang tersedia di sini kan 3000 gram ya. Jadi untuk membuat roti jenis A dan jenis B itu di sini bahan tepungnya ada 300 gram. Sehingga karena tadi saya misalkan X itu banyaknya roti jenis A ya, maka perdasamaannya menjadi 200X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 3000, atau ya kalau kita sederhanakan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Kemudian bahan mentega yang tersedia ya untuk membuat kedua jenis roti tersebut
Ya, kalau kita lihat di sini tabelnya 25 gram untuk roti jenis A, sehingga di sini bermatematikanya menjadi 25x ditambah 50y kurang dari sama dengan 1200, atau X tambah 2Y kurang dari sama dengan 48 ya. Nah, ini terjemahan ke dalam bahasa matematika dari permasalahan tersebut yang disebut dengan kendala ya. Nah, kalau kita sesuaikan dengan bentuk umum ya, maka akan diperoleh model matematikanya. Nah, ini fungsi tujuannya fx, y sama dengan 3000x ditambah 2000y ya. Nah, model matematika dari permasalahan di atas ini namanya kendala ya. 2x tambah y kurang dari sama dengan 30, x tambah 2y kurang dari sama dengan 48, X lebih besar sama dengan 0 untuk X elemen dari himpunan bilangan real, Y lebih besar sama dengan 0 untuk Y anggota dari himpunan bilangan real. Ini yang dinamakan kendala. Sedangkan fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 3000x dan ditambah 2000y. Ini fungsi tujuan ini untuk mencari keuntungan maksimum. Ini akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, inilah cara membuat model matematika dari permasalahan program linear. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh peserta didik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.